Halo semuanya, selamat datang di channel Setia Education. Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran ekonomi mengenai konsep ilmu ekonomi. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Nah, tahukah Anda apakah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Secara etimologis, istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang berasal dari dua kata. Yang pertama ada oikos yang artinya rumah tangga, dan yang kedua ada nomos yang artinya peraturan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa ilmu ekonomi itu sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan suatu rumah tangga. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan barang ataupun jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Nah, berbagai manfaat ilmu ekonomi, yaitu yang pertama ada menentukan cara yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya. Yang kedua, kita dapat menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dengan kombinasi dan juga pilihan yang paling memuaskan. Yang ketiga, yaitu untuk merumuskan prioritas kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Berikutnya terdapat beberapa definisi ilmu ekonomi dari para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Adam Smith. Nah, Adam Smith ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi tujuan tertentu. Yang kedua ada Richard G. Lipsey yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya yang langka guna media yang tidak terbatas. Lalu ada George Mankiw. Nah, dia berpendapat bahwa ilmu ekonomi ini merupakan cabang dari ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk mengelola sumber daya yang langka. Nah, yang keempat ada definisi dari Alfred Marshall. Alfred Marshall ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dan juga membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan cara memperoleh pendapatan dan juga membelanjakan pendapatan itu sendiri. Nah, berdasarkan pendapat di atas, kita dapat simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Berikutnya, kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Nah, di sini menurut Ronald Jeffrey menjelaskan bahwa ilmu ekonomi itu menurutnya dibagi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan juga ilmu ekonomi normatif. Nah, di sini ilmu ekonomi positif itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi, yaitu seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, dan sebagainya. Ilmu ekonomi positif ini berpandangan murni pada untung dan rugi dari seluruh kegiatan ekonomi dan hanya menjelaskan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat apa adanya tanpa dikaitkan aspek non-ekonomi. Nah, contohnya ini ada kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang itu terjadi karena tingkat permintaan yang semakin tinggi. Lalu yang berikutnya ada ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang menitik beratkan pada aturan dan norma. Ilmu ekonomi normatif ini tidak mengedepankan fakta, melainkan mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Contoh analisisnya begini. Harga pasar itu terbentuk karena adanya interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Berikutnya ada pandangan dari Alfred W. Stoimer dan juga Douglas C. Hauck yang membagi ilmu ekonomi ini menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi deskripsi. Ilmu ekonomi deskripsi ini merupakan analisis ilmu ekonomi yang menjelaskan secara nyata apa yang terjadi di lapangan. Jadi analisis ini berdasarkan fakta yang ada. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua, itu ada ilmu ekonomi teori atau teori ekonomi. Teori ekonomi ini merupakan analisis ilmu ekonomi yang berusaha untuk memberikan definisi, menjelaskan dan juga mencari hubungan sebab dan akibat
dan juga cara kerja sistem ekonomi. Nah, teori ekonomi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi dalam skala kecil, seperti perilaku produsen dan juga perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Berikutnya ada ekonomi makro yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi dalam skala besar, yang lebih besar daripada ekonomi mikro, seperti mencakup sebuah negara. Contohnya ada pendapatan nasional, inflasi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfungsi untuk merumuskan berbagai kebijakan dan juga pedoman untuk mengatasi masalah ekonomi. Ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan bidang-bidang tertentu. Misalnya, ada ekonomi moneter, ekonomi pembangunan, ekonomi internasional, dan sebagainya. Baik, berikutnya kita akan membahas masalah ekonomi. Di sini masalah ekonomi yaitu terkait tentang kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan merupakan suatu keadaan di mana alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Kelangkaan juga dapat diartikan sebagai situasi saat alat untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Menurut Lionel Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas bertemu dengan sarana pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Kelangkaan juga kondisi di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Untuk itu, kelangkaan ini mengandung dua unsur penting, yakni yang pertama, alat pemuas kebutuhan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan yang kedua, untuk memperoleh alat pemuas kebutuhan tersebut, perlu adanya pengorbanan. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai faktor yang menyebabkan kelangkaan. Di sini saya sudah memberikan 5 faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yaitu yang pertama, ada perbedaan letak geografis. Letak geografis suatu daerah itu mempengaruhi terjadinya kelangkaan, karena setiap daerah itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Di bumi, sumber daya alam itu tersebar secara tidak merata. Ada tempat yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan juga ada tempat yang tidak ada sumber daya alamnya. Lalu yang kedua, terkait pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakatnya. Jika tidak diimbangi dengan kenaikan hasil produksi, maka akan menyebabkan kelangkaan. Ketika tingkat konsumsi naik, tetapi hasil produksi stabil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka akan terjadilah kelangkaan. Lalu yang ketiga, ada kemampuan produksi. Kemampuan produksi dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga modal. Terdapat negara yang memiliki sumber daya manusia yang handal dan juga modal banyak untuk memproduksi barang. Ada juga negara yang sangat berlimpah sumber daya alamnya. Lalu yang keempat, perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat membantu menaikkan output produksi. Dari segi kuantitas, barang yang diproduksi menggunakan mesin akan lebih banyak dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Selain itu, dengan teknologi juga mampu menghemat modal hanya untuk membayar ahli teknologi dan perawatannya saja. Lalu yang kelima, itu ada terkait bencana alam. Bencana alam bisa datang kapan saja dan tidak dapat dihindari oleh manusia. Hal ini yang menyebabkan kelangkaan, karena bencana alam cenderung merusak dan juga menghancurkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Berbeda dengan keinginan. Keinginan ini bersifat tidak harus atau tidak wajib, yaitu segala sesuatu yang hanya ingin saja dipenuhi, tanpa adanya pemaksaan. Nah, kebutuhan ini yang wajib dipenuhi karena fungsi dan juga kepentingannya, tetapi keinginan tidak wajib untuk dipenuhi. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan segala kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia.
Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari pakaian, makanan, dan juga rumah. Berikutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesudah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Contohnya ada alat-alat makan, lemari, sepatu, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang mewah yang tertuju kepada penunjukan status orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya seperti pesawat pribadi, mobil sport, dan sebagainya. Lalu berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktunya, kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Ada kebutuhan sekarang, yang akan datang, kebutuhan yang tidak terduga, dan juga kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya, ketika kamu merasa lapar, nah disitulah kamu harus memenuhinya dengan memerlukan makanan. Yang kedua ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu bersifat harus dipenuhi untuk masa depan, ataupun kita dapat mempersiapkannya dari sekarang. Contohnya ada tabungan pendidikan untuk anak. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara tiba-tiba saat terjadi peristiwa. Contohnya, ketika kecelakaan, kita membutuhkan biaya untuk ke rumah sakit. Lalu yang terakhir ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia selama hidupnya, dari awal kelahiran hingga kematian. Contohnya adalah belajar. Lalu ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia dan juga dapat dirasakan langsung oleh fisik manusia. Contohnya seperti saat kita berolahraga, pasti badan kita jadi bugar. Itu kita dapat merasakannya secara fisik. Lalu yang kedua, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan oleh batin manusia, sehingga manusia itu memperoleh kepuasannya tersendiri. Contohnya saat kita beribadah. Yang berikutnya, terdapat kebutuhan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya dibagi 2, yakni ada kebutuhan individu dan juga ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang diri. Contohnya, seorang diri pelajar, dia pasti memerlukan buku tulis, memerlukan pulpen, dan memerlukan pensil. Lalu ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini merupakan kebutuhan yang bermanfaat bagi sekelompok manusia. Contohnya seperti jalan umum, tempat ibadah, rumah sakit, dan sebagainya. Kita akan membahas mengenai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan sendiri merupakan suatu barang yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, alat pemuas kebutuhan ini sifatnya tadi, yaitu terbatas. Makanya timbul adanya kelangkaan itu di saat alat pemuas kebutuhan yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Berdasarkan cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu ada barang ekonomi, barang bebas, dan juga barang ilit. Barang ekonomi ini merupakan barang yang terbatas dan juga diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya seperti uang. Contohnya ada saat kita membeli beras, membeli baju, dan membeli sepatu, pasti kita memerlukan uang dan jumlahnya itu terbatas. Yang kedua, yakni barang bebas. Barang bebas ini merupakan barang yang tersedia bebas di alam dan kita tidak memerlukan pengorbanan uang untuk mendapatkannya. Contohnya seperti cahaya matahari, udara, dan sebagainya. Yang ketiga ada barang irit. Barang irit merupakan barang yang dibutuhkan ketika jumlahnya normal dan tidak berlebihan. Justru jika jumlahnya dia berlebihan, akan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya seperti api dan air. Di saat jumlahnya normal, dia sangat dibutuhkan oleh manusia. Tetapi di saat jumlahnya yang berlebihan, itu akan menimbulkan bencana bagi manusia. Lalu berikutnya, berdasarkan tujuan penggunaan. Ada benda produksi dan juga ada benda konsumsi. Sesuai namanya, benda produksi ini merupakan barang yang digunakan untuk menghasilkan produk, seperti mesin dan juga bahan baku produksi. Yang kedua ada benda konsumsi.
yaitu barang yang dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia, seperti jas, sepatu, dan sebagainya. Berdasarkan hubungan dengan barang lain, barang dibedakan menjadi dua, yaitu barang substitusi dan juga barang komplementer. Barang substitusi merupakan barang yang fungsinya dapat menggantikan barang lain. Contohnya, penggunaan sepatu yang dapat menggantikan sendal untuk alas kaki. Yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer merupakan barang yang berguna jika dimanfaatkan secara bersamaan dengan barang lain. Contohnya, gula dengan teh, air dengan sirup, dan sebagainya. Lalu berdasarkan segi jaminan, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Barang bergerak merupakan benda yang dapat dipindahkan dan dapat digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Contohnya seperti radio, televisi, dan sebagainya. Yang kedua ada barang tak bergerak, yaitu merupakan barang yang tidak dapat dipindahkan, tetapi dapat digunakan sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya lahan, rumah, dan sebagainya. Berdasarkan proses pembuatan, barang dibagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum mengalami proses produksi atau bahan dasar produksi. Contohnya seperti benang, rotan, dan sebagainya. Selanjutnya ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini merupakan barang yang sudah mengalami proses produksi tetapi belum menjadi produk akhir. Contohnya benang yang diolah menjadi kain. Nah, kain itu belum menjadi produk akhir. Barang jadi atau barang siap pakai merupakan barang yang sudah selesai produksi dan siap untuk digunakan. Contohnya ada baju, selimut, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas mengenai kegunaan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dapat digunakan menggunakan 4 karakteristik, yaitu yang pertama ada kegunaan berdasarkan bentuk atau form utility. Penggunaan berdasarkan bentuk yaitu kegunaan suatu barang karena adanya perubahan bentuk barang. Contohnya, papan, paku, dan cat yang diolah menghasilkan meja dan kursi. Nah, peningkatan nilai guna barang juga bergantung kepada penggunaan teknologi yang canggih. Lalu yang kedua ada kegunaan tempat atau place utility, yakni kegunaan suatu barang jika berada di tempat yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya, sayur mayur di daerah penghasil sayur itu kurang memiliki nilai, tetapi di saat sayur mayur didistribusikan ke kota, maka akan memiliki nilai guna. Yang ketiga, terdapat kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan barang yang muncul ketika ada waktu yang tepat untuk fungsi barang tersebut. Contohnya ada payung dan juga jas hujan yang berguna ketika musim hujan tetapi kurang berguna pada saat musim kemarau. Yang terakhir ada kegunaan kepemilikan atau ownership utility, yakni kegunaan yang muncul setelah barang sudah dimiliki. Contohnya mobil yang disewa itu memang memiliki nilai kegunaan, tetapi nilai kegunaannya akan lebih besar jika mobil itu dimiliki oleh sendiri. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.